Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan sekarang memasuki pelajaran kimia yang berjudul Sistem Periodik dan Struktur Atom oleh Nancy Marwarinda. Di mana standar kompetensinya adalah memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia. Dengan kompetensi dasar, memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi. Indikator yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, menjelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur. Yang kedua, membandingkan perkembangan tabel periodik unsur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan teori atom untuk menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing teori atom berdasarkan percobaan. Kita masuk yang pertama, dasar pengelompokan unsur-unsur. Unsur-unsur di alam ini sangat banyak, untuk itu maka harus dikelompok-kelompokkan. Unsur-unsur dikelompokkan itu berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, perkembangan sistem periodik untuk pengelompokan unsur ini pertama ditemukan oleh Anthony Lavoisier. Dia menemukan bahwa unsur-unsur kimia dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Selanjutnya ditemukan oleh J.W. de Boeregner, yang dikenal dengan triade de Boeregner. Ia mengatakan unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat yang sama dikelompokkan dalam satu golongan. Masing-masing golongan memiliki 3 unsur. Selanjutnya ditemukan oleh John Newland, yang mengatakan hukumnya dikenal dengan hukum oktav. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Setiap unsur yang ke-8 mengulang sifat unsur pertama. Selanjutnya yang ditemukan oleh Dmitri Mendeleev yang dikenal dengan hukum Mendeleev. Unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama dikelompokkan dalam satu golongan. Ia menduga ada atom yang belum ditemukan dan yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang disusunnya. Dugaan ini terbukti dengan ditemukannya atom-atom yang memiliki sifat-sifat yang mirip. Selanjutnya yang ditemukan terakhir oleh André Moseley, yang dikenal dengan sistem periodik modern, di mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan jumlah proton atau nomor massa. Kelompok unsur dalam satu golongan disusun dalam lajur tegak, dan kelompok unsur dalam satu periode disusun dalam lajur datar atau horizontal. Di mana pengelompokannya seperti ini. Sistem periodik disusun berdasarkan 2, yaitu kenaikan atau nomor atom dan kemiripan sifat, yang sehingga terbentuklah tabel dalam bentuk sistem periodik, di mana lajur horizontal disebut dengan periode berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal disebut dengan golongan berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, seperti inilah bentuk sistem periodik modern yang kita gunakan sampai saat ini, di mana yang dikatakan golongan itu adalah dari atas ke bawah, lajur vertikal, jadi H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R berada dalam golongan yang sama. Selanjutnya yang dikatakan satu periode itu adalah dari kiri ke kanan. Contohnya adalah K, C, A, S, C, T, I, V, C, R, M, N, dan K, R itu berada dalam satu periode. Nah, itu tadi adalah perkembangan dari sistem periodik. Kita lanjutkan dengan perkembangan teori atom. Yang pertama kali ditemukan oleh Dalton. Ia mengatakan bahwa partikel penyusun materi yang tidak dapat dibelah atau diubah menjadi partikel lain itulah yang disebut atom. Atom tidak dapat dimusnahkan. Atom suatu unsur yang sama mempunyai berat yang sama, sedangkan atom unsur yang berbeda mempunyai berat yang berbeda pula. Perubahan kimia terjadi karena penggabungan atau perpisahan atom. Nah, inilah bentuk model atom Dalton. Selanjutnya, yang kedua model atom Thomson, yang mengatakan bahwa model atomnya seperti roti kismis, yang elektron terdistribusi pada lautan muatan positif yang berkerapatan rendah. Nah, ini model atom Thomson, yang mana kismis-kismis ini adalah dikatakan sebagai elektron. Selanjutnya, model atom ketiga yang ditemukan oleh Rutherford. Dia sudah mengatakan bahwa partikel berukuran kecil ada bermuatan positif merupakan pusat dari massa atom. Sedangkan atom sebagian besar terdiri dari ruangan yang kosong. Pusat massa dikelilingi oleh elektron, elektron berputar mengelilingi inti. Seperti inilah gambarnya. Sedangkan yang terakhir ditemukan oleh atom Bohr. Model ini merupakan dasar dari model atom yang selanjutnya. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkatan energi tertentu.
Bilangan kuantum utama makin besar harganya, maka kulit tersebut makin jauh dari inti. Elektron dalam jumlah energi tertentu akan tetap ada pada tingkatan energi tertentu. Energi elektron dapat berpindah dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain dengan melepas atom dengan memperoleh sejumlah energi. Gambar model atomnya adalah seperti ini. Nah, demikianlah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhirkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.